Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada presentasi kali ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Destiani Ramadianti dari kelompok 3 kelas manajemen D. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Ratna Gumilang, Espar MM. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan presentasi untuk manajemen keuangan internasional. Dan selanjutnya mari kita bahas cakupan apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Selanjutnya yaitu mengenai cakupan bahasan. Cakupan bahasan yang akan kita bahas di presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai pasar keuangan internasional, yang kedua motif menggunakan pasar keuangan internasional, yang ketiga jenis-jenis pasar keuangan internasional, dan yang keempat perbandingan pasar keuangan internasional dan pengaruh nilai MNC. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar internasional. Di sini dijelaskan bahwa pasar keuangan internasional itu merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya itu adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai motif menggunakan pasar internasional. Di sini ada motif meminjam dari pasar asing. Di antaranya yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua, taksiran kurs mata uang asing. Pada umumnya kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor pun akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Yang ketiga, diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka diversifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Kemudian yang keempat yaitu tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga dana yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir yang kelima, taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal, demikian pula sebaliknya. Materi yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis pasar keuangan internasional. Di sini ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung pada pihak yang membutuhkan atau peminjam. Yang kedua yaitu ada para pelaku valuta asing. Ada dua golongan yaitu ada pasar bank atau interbank market dan ada juga pasar klien atau client market. Dan masing-masing golongan tersebut terdapat 5 kategori partisipan di antaranya. Yang pertama, bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. Kemudian yang kedua, perusahaan atau individu. Yang ketiga, spekulan dan arbitrator. Yang keempat, bank sentral. Dan yang kelima, palang valuta asing. Yang ketiga yaitu ada tipe-tipe transaksi, di mana yang pertama adalah pasar spot, yaitu pasar di mana transaksi pertukaran mata uangnya dilakukan segera. Kurs yang digunakannya pun sering disebut dengan kurs tunai atau spot rate. Yang kedua ada pasar berjangka atau transaksi forward, pasar di mana transaksi pertukaran mata uangnya dilakukan pada suatu saat tertentu. Kurs nilai tukar untuk pembelian atau penjualan suatu jenis mata uang dan untuk waktu tertentu ditetapkan. Kurs ini sering disebut sebagai kurs berjangka atau forward rate. Yang ketiga ada mata uang berjangka dan pasar opsi kontak futures, mata uang currency futures contract. Menentukan volume standar suatu mata uang tertentu untuk dapat dikonversi pada kontrak tertentu. Pasar futures juga digunakan untuk sarana lindung nilai suatu mata uang. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis pasar keuangan internasional. Ada 3 bagian, di antaranya ada
pasar euro currency, di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli dolar Amerika Serikat yang didepositkan pada bank-bank Eropa petrodolar merupakan deposito-deposito dolar yang ditempatkan pada negara-negara yang menerima dolar hasil penjualan minyak ke negara lain. Yang kedua ada pasar euro kredit, di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank London Interbank Offer atau LIBOR, yang merupakan suku bunga yang umumnya dikenakan bagi pinjaman antar Eurobank. Yang ketiga ada pasar Eurobond, tempat bertemunya penjual dan pembeli obligasi-obligasi yang dijual di luar negara valuta yang mendominasi obligasi yang dimaksud. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Yang pertama ada perdagangan asing dengan klien bisnis ekspor-import. Ekspor akan menghasilkan arus masuk kas asing, sementara import membutuhkan arus kas keluar asing. Yang kedua ada investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing, di mana fungsi ini membutuhkan arus kas keluar namun menghasilkan arus masuk kas di masa yang akan datang, berupa dividen untuk induk perusahaan MNC atau penjualan aset asing tersebut. Yang ketiga ada investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Dan yang terakhir ada pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kasus Deutsche Bank dan resiko spillover sistem keuangan. Pada tanggal 16 September 2016, Department of Justice Amerika Serikat meminta penalti sebesar 14 miliar US dollar atas Deutsche Bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan penjualan subprime mortgage. Kesalahan penjualan ini terjadi sebelum krisis global 2008 pada saat harga perumahan Amerika Serikat mengalami bubble. Kemudian pasar merespon dengan kekhawatiran. Yang pertama, Deutsche Bank mengalami penurunan harga saham. Harga kredit default swap atas obligasi Deutsche Bank mengalami peningkatan sebanyak 37 basi. Yang kedua, pelaku pasar menganggap penalti sebesar 14 miliar US dollar tersebut dapat mendestabilisasi bank dan mengundang krisis finansial baru poin menjadi 536 basis poin, nilai tertinggi sejak 2007. Yang kemudian yang ketiga, IMF menggolongkan ke dalam kelompok G-SIBs dan menempati urutan pertama di atas HSBC dan Credit Suisse. Kemudian selanjutnya ada resiko contagion diperkirakan tidak akan sampai di Indonesia. Bursa Efek Indonesia menyatakan dampaknya hanya akan terasa pada negara-negara di mana head office Deutsche Bank berada. Yang kedua, OJK melaporkan bahwa Deutsche Bank memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia karena ia juga menguasai 42% kelolaan kustodion di Indonesia. Deutsche Bank juga memiliki 24,5% total kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, kondisi keuangan Deutsche Bank di Indonesia masih tergolong baik, terbukti dari laporan keuangan kuartal 2 yang menunjukkan net revenue 7,5 miliar euro dan net income 270 juta euro. Kemudian untuk gambar diagram yang tertera di atas dapat diterangkan bahwa kerangka network analysis tersebut digunakan dalam simulasi stress testing di perbankan Jerman oleh IMF 2016 untuk mengetahui risiko sistematikanya. IMF menemukan bahwa perbankan Jerman memiliki risiko outward spillover yang lebih besar dibandingkan onward spillover. Pembahasan terakhir di kasus ini ditampilkan kembali gambar diagram yang menjelaskan mengenai Deutsche Bank memiliki net kontribusi terhadap risiko sistematik paling besar. Ia menjadi sumber atas efek spillover keluar dalam estimasi network analysis. Hasil simulasi IMF juga menunjukkan bahwa bank-bank Eropa dan Amerika seperti HSBC, Credit Suisse, dan JP Morgan memiliki potensi untuk berkontribusi positif terhadap risiko sistem global. Sebaliknya, bank-bank Asia seperti Bank of China, Mizuho, dan Sumitomo cenderung menjadi net menerima dampak sistemik. Dan sampai juga pada penghujung presentasi. Demikian presentasi ini saya buat. Apabila ada salah kata atau bahasa yang terucap, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.